Tahun 2025 tinggal beberapa hari lagi. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2026. Tentu saja kita punya maksud tujuan yang sudah kita rencanakan untuk tahun 2026 yang disebut dengan resolusi tahun 2026 agar perkembangan bisnis kita di tahun 2026 jauh melampaui perkembangan bisnis kita di tahun 2025. Apakah Anda sudah punya resolusi tahun 2026? Tentu saja sudah. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita tinggal beberapa hari lagi di tahun 2025 ini. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Dan kita tahu tahun 2026 adalah tahun yang penuh tantangan. Bahkan banyak yang meramalkan bahwa tahun 2026 nanti akan berat tantangan kita di dunia bisnis, di dunia ekonomi khususnya dibandingkan tahun 2025 ini. Apakah Anda sudah punya resolusi tahun 2026? Apakah Anda sudah memiliki perencanaan bisnis yang lebih maju dan berkembang lagi untuk tahun 2026? Sobat DB, apa yang harus kita lakukan di tahun 2026 nanti? Dan apa rencana yang telah kita buat sekarang ini untuk menghadapi tahun 2026 nanti di dalam kita menjalankan bisnis kita? Ini yang perlu agaknya kita bicarakan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti ada gunanya untuk kita ketika kita telah berada di tahun 2026 nanti. Yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Sobat DB, sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah menjadi kebiasaan bahwa bagi siapapun yang berada di penghujung tahun, dia tentu akan memiliki suatu maksud, suatu tujuan, suatu rencana yang akan dilakukannya pada tahun mendatang. Sehingga dengan harapan tahun mendatang itu akan lebih baik dari tahun yang sudah di penghujung dia jalani saat ini. Kalau tahun mendatang nanti sama saja dengan tahun sekarang ini, perkembangan kehidupan kita, maka di dalam agama Islam kita disebutnya merugi. Tetapi kalau tahun mendatang nanti lebih jelek lagi, lebih buruk lagi kondisi kehidupan kita dibandingkan tahun sekarang ini, maka kita disebut celaka. Tentu saja kita tidak ingin merugi, apalagi celaka. Karena itu kita ketika berada di penghujung tahun sekarang ini perlu membuat perencanaan, perlu memiliki maksud dan tujuan yang akan kita lakukan di tahun depan nanti agar kita tidak sampai dikatakan merugi, apalagi celaka. Dan kita tentu menginginkan di tahun mendatang nanti akan menjadi orang yang beruntung. Sahabat BN, setidaknya ada 3 hal yang perlu agaknya kita persiapkan di penghujung tahun ini untuk menghadapi
tahun 2026 nanti. Dan mudah-mudahan yang 3 hal ini dapat menjadi cakrawala berpikir bagi kita untuk memasuki tahun 2026 nanti. Yang pertama, kita dari sekarang telah mempersiapkan diri dengan segala bentuk persiapan untuk menghadapi tahun 2026 nanti. Kita persiapkan dari sekarang. Kita harus memperkirakan dari sekarang apa-apa yang kemungkinan akan kita hadapi di tahun 2026 nanti. Contoh, diperkirakan tahun 2026 nanti harga bahan-bahan kebutuhan pokok akan tetap kurang stabil atau belum stabil. Sehingga dari sekarang kita telah mempersiapkan diri dalam bisnis kita untuk kita jalankan di tahun 2026 nanti. Kita persiapkan dari sekarang. Dan persiapan kita sekarang ini tentu didasari oleh pengalaman kita selama setahun di tahun 2025 ini. Di dalam kita menghadapi harga-harga kebutuhan pokok yang belum lagi stabil. Kita persiapkan dari sekarang. Jadi inilah yang saya maksudkan di sini. Kita persiapkan diri kita di akhir tahun 2025 ini untuk menghadapi segala sesuatu yang kemungkinan akan terjadi di dalam tahun 2026 nanti dari sisi kita menjalankan bisnis. Itu satu. Yang kedua, kita harus mematangkan perencanaan bisnis kita di akhir tahun 2025 ini yang akan kita jalankan di tahun 2026 mendatang. Kita matangkan bisnis kita sekarang ini. Bagaimana cara mematangkannya? Bisa jadi selama tahun 2025 ini bisnis yang kita jalankan ini ada di sana sini kelemahannya. Mungkin kelemahannya dari sisi manajemen. Mungkin kelemahannya dari sisi marketing. Mungkin kelemahannya dari sisi pembentukan jaringan bisnis dan lain sebagainya. Semua kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki sekarang. Artinya di akhir tahun 2025 ini kita lakukan evaluasi terhadap bisnis kita yang telah kita jalankan selama 11 bulan belakang ini. Dengan adanya evaluasi ini, kita harapkan di tahun 2026 nanti kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan, kita alami selama tahun 2025 tidak lagi kita alami di tahun 2026 nanti. Demikian juga kalau hasil evaluasi kita menunjukkan ada hal-hal yang positif yang perlu kita kembangkan di tahun 2026 nanti. Berdasarkan pengalaman kita selama 11 bulan kita menjalankan bisnis di tahun 2025. Kita tingkatkan terus, kita kembangkan terus di tahun 2026 nanti. Lakukan evaluasi di akhir tahun 2025 ini untuk kita melangkah di tahun 2026 nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di akhir-akhir tahun 2025 ini. Dan kita mohonkan kepada Yang Maha Kuasa agar perencanaan yang telah kita buat, agar keinginan yang ada pada kita di dalam mengembangkan bisnis kita di tahun 2026 nanti dilapangkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat DB, doa tidak bisa disepelekan. Bagaimanapun di dalam kita berbisnis, di dalam kita berusaha, doa sangat perlu. Doa itu tak ubahnya bagaikan mesin pendorong
bagi seseorang di dalam menjalankan bisnisnya untuk mencapai target yang diinginkannya. Makanya doa dan usaha harus seiring sejalan. Berdoa saja tanpa usaha, tanpa ikhtiar, hasilnya akan sulit dicapai. Berusaha saja, berikhtiar saja, tanpa berdoa, hasilnya pun akan sulit dicapai. Makanya doa dan usaha perlu diseiring sejalankan untuk mencapai kesuksesan kita di dalam berbisnis. Sobat DB, mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita kembangkan lagi untuk menjalankan bisnis kita di tahun 2026 nanti. Saya yakin pemirsa memiliki banyak lagi hal-hal yang akan pemirsa lakukan di akhir tahun 2025 ini untuk menapak kehidupan menjalankan bisnis pemirsa di tahun 2026 nanti. Dan saya mohon pemirsa berkenan menuliskan komentar pada konten ini agar saya dan pemirsa lainnya mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, tambahan wawasan dari apa yang pemirsa tuliskan itu untuk kelancaran bisnis saya, bisnis Anda, bisnis pemirsa lainnya di tahun 2026 nanti. Saya sangat bangga ketika nanti kita semuanya maju, berkembang bisnis kita di tahun 2026 nanti. Dan Sobat DB, sekali lagi saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh pemirsa DB Channel akan menjadi pengusaha sukses yang usahanya berkembang pesat di tahun 2026 nanti. Sobat DB Channel tak pernah lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Busa Minarda. Jangan lupa subscribe dan mohon bunyikan lonceng notifikasi agar konten-konten DB Channel dapat selalu menemui pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.